Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasi materi yang berjudul Prinsip Inklusi dan Eksklusi. Perkenalkan, nama saya Niken Meiningrum dan di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Arumdalu Tripangesti, Bima Eka Saputra, Cynthia Karina Anandito, Dwi Apriliana, Niken Meiningrum, Robiatul Adewiyeh, dan Tia Humairah. Lanjut saja langsung ke materi yang pertama, yaitu materi yang pertama dalam bentuk umum prinsip inklusi dan eksklusi, yaitu ada teorema 4.2.1 yang berbunyi, jika N adalah banyaknya objek dalam himpunan S dan A1 hingga AR, sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu objek di S, maka banyaknya objek di S yang tidak memiliki sifat A1, A2 hingga AR adalah N dikali A1 aksen, A2 aksen, hingga AR aksen sama dengan N dikurang sigma I dikali N dikali AI plus sigma I J dikali N dikali AI AJ dikurang sigma I JK dikali N dikali AI AJ AK kurang lebih hingga plus min 1 pangkat R dikali N dikali A1 A2 hingga AR. Selanjutnya ada bukti teorema 4.2.1, yaitu ruas kiri dari persamaan teorema tersebut menyatakan banyaknya objek di S yang tidak memiliki A1, A2 hingga AR. Untuk menunjukkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, cukup ditunjukkan bahwa setiap objek yang tidak memiliki sifat A1, sifat A2, ataupun sifat AR tepat dihitung sekali dalam menghitung ruas kanan, dan setiap objek yang memiliki paling sedikit satu sifat dihitung 0 kali dalam menghitung ruas kanan. Selanjutnya, jika objek S dalam S memiliki sebanyak P lebih besar sama dengan 1 sifat dari R sifat yang ada, maka objek ini dihitung sebanyak P0 sama dengan 1 kali dalam menghitung N, P1 dalam menghitung sigma I dikali N dikali AI, P2 nya dalam menghitung sigma I J dikali N dikali AI AJ, P3 dalam menghitung sigma I JK dikali N dikali AI AJ AK, dan seterusnya. Lanjut, sehingga dalam menghitung ruas kanan pada teorema tersebut, objek tersebut dihitung sebanyak N kali dengan N sama dengan P0 dikurang P1 plus P2 dikurang P3 plus hingga min 1 dikali PR. Karena PT sama dengan 0 untuk T lebih besar sama dengan P, maka N sama dengan P0 dikurang P1 plus P2 dikurang P3 plus hingga min 1 pangkat P dikali PP. Selanjutnya, karena P0 dikurang P1 plus P2 dikurang P3 plus hingga min 1 pangkat R dikali PP sama dengan 0, maka N sama dengan 0. Dengan demikian teorema terbukti. Contoh 4.2.1. Ada beberapa bilangan bulat dari 1 sampai dengan 1000 yang A. tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Yang B. tidak habis dibagi 3, 5, atau 7. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu S itu angka 1 sampai 1000 dan A1 itu kita ibaratkan sifatnya yang habis dibagi 3. Sedangkan yang kedua A2-nya itu kita anggap sebagai sifat habis dibagi 5.
Sedangkan A3 kita ibaratkan sifat habis dibagi 7. Yang ditanyakan adalah yang pertama itu yang A, N untuk A1 aksen dan A2 aksen. Yang B, N, A1 aksen, A2 aksen, dan A3 aksen. Jelas bahwa N atau jumlah dari S sama dengan 1000, yaitu tadi jumlah dari angka 1 sampai 1000. Selanjutnya kita peroleh N untuk A1 yaitu banyaknya anggota S yang habis dibagi 3 sama dengan 1000 dibagi 3 sama dengan 333. Sedangkan N A2 banyaknya anggota S yang habis dibagi 5. Berarti 1000 kita bagi 5 sama dengan 200. Yang N A3 sama dengan banyaknya anggota S yang habis dibagi 7 sama dengan 1000 kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 142. Untuk N A1 A2 maka banyaknya anggota S yang habis dibagi 3 dan 5. Maka kita bagi 1000-nya dengan 15 yaitu 66. Untuk N A1 A2 A3 sama dengan 1000 kita kali dengan 3 dan 7 maka 21. Hasilnya adalah 47. Yang N A2 A3 maka kita kali 5 kali 7 berarti hasilnya 35. Maka kita bagi 1000 dibagi 35 sama dengan 28. Untuk N A1 A2 A3 maka kita kali 3, 5, dan 7 maka hasilnya 105. Kita bagi 1000 dengan 105 hasilnya adalah 9. Sehingga dengan prinsip eklusi didapat N A1 aksen A2 aksen sama dengan N dikurang N dikali A1 dikurang N dikali A2 ditambah N A1 A2 maka sama dengan 1000 dikurang 333 dikurang 200 ditambah 66 sama dengan 533. Untuk yang selanjutnya adalah N A1 aksen A2 aksen A3 aksen sama dengan N dikurang N kali A1 dikurang N dikali A2 dikurang N A1 A2 ditambah N A1 A2 ditambah N A1 A3 ditambah N A2 A3 dikurang N A1 A2 A3 maka 1000 dikurang 333 dikurang 200 dikurang 142 ditambah 86 ditambah 47 ditambah 28 dikurang 9 sama dengan 457. Selanjutnya contoh 4.2.2. Jadi contohnya itu sebanyak N bola yang berbeda ditempatkan ke dalam K kotak yang berbeda. Berapakah peluang bahwa tidak terdapat kotak yang kosong? Jadi kita mencari peluang kotak yang kosong. Jadi penyelesaiannya itu misal S adalah himpunan semua kejadian pendistribusian yang mungkin elemen I adalah kejadian bahwa kotak I kosong dan AI adalah sifat bahwa kejadian elemen I muncul. Nah, dalam hal ini elemen 1, 2, 3 sampai K. Kita peroleh N mutlak S sama dengan K pangkat N. Demikian M pula N dikali AI sama dengan K dikurang 1 per N pangkat N. N dikali AI kali AIJ AJ sama dengan K dikurang 2 pangkat N. Jadi N AI AJ AK sama dengan K min 2 pangkat N dan seterusnya.
Selanjutnya terdapat K1 cara memilih sifat AI, K2 cara memilih, jadi itu K1 itu jadi K2, maaf ya teman-teman. K2 cara memiliki sifat AI dan AJ, K3 cara memiliki sifat AI, AJ, dan AK, dan seterusnya. Sehingga banyaknya cara mendistribusikan N bola ke dalam N kotak sedemikian hingga tidak ada kotak yang kosong adalah jadi N dikali A1, A2 sampai AK. Jadi dengan K pangkat N dikurang K1 K-1 pangkat N plus K2 dikali K-2 pangkat N plus sampai -1 pangkat 1 K dikali K pangkat N. Jadi sama dengan sigma I dikurang 0 sampai K -1 pangkat 1 K per K. Salah ya Allah. Sigma I min 0 sampai K -1 pangkat 1 K min K pangkat N. Jadi demikian peluang tidak ada kotak kosong adalah N dikali A1, A2 sampai AK per N sama dengan K pangkat N dikurang sigma I min 0 sampai K min 1 pangkat I KI K min I per N. Jadi hasilnya sigma I dikurang 0 sigma KI min 0 sampai K min 1 I KI 1 dikurang I per K pangkat N. Gitu. 2.3 Sebanyak 1.232 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris. 879 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Prancis dan 114 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Jerman. Sebanyak 103 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris dan Prancis. 23 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris dan Jerman, dan 14 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Jika 2092 orang mahasiswa mengambil paling sedikit satu buah kuliah bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman, berapa banyak mahasiswa yang mengambil kuliah ketiga buah bahasa tersebut? Penyelesaiannya, misalkan I adalah himpunan mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris, P himpunan mahasiswa mengambil kuliah bahasa Prancis, dan J himpunan mahasiswa mengambil kuliah bahasa Jerman. Maka I mutlak sama dengan 1232 yaitu 1232, P mutlak sama dengan 879, dan J mutlak sama dengan 114. Maka jadinya IP itu 103 dan irisan J sama dengan 23 dan P irisan J sama dengan 14 dan I gabungan P gabungan J sama dengan 2092. Penyelidikan nilainya di atas pada bersamaan tinggal disubstitusi memberikan di bawah ini 2092 sama dengan 1232 ditambah 879 ditambah 114 dikurang 103 dikurang 23 dikurang 14 ditambah I irisan P irisan J sehingga I irisan P irisan J sama dengan 7. Jadi kesimpulannya ada 7 orang mahasiswa yang mengambil kuliah ketiga buah bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman.
ada banyak objek memiliki tepat M sifat. Ada kalanya kita ingin mengetahui banyaknya objek di S yang memiliki tepat M sifat. Kita akan melambangkan dengan EM. Banyaknya objek S yang memiliki tepat M kurang dari sama dengan R sifat. Nah, selanjutnya untuk T lebih dari sama dengan 1, kita definisikan sebagai berikut. Nah, kayak gitu ya. ST sama dengan sigma N AI11, AI2, AI3 sampai AI ke T. Nah, di mana sigma mencakup semua kemungkinan memilih T sifat AI1, AI2, AI3 sampai AIT dari R sifat yang ada. Hubungan EM dan SM dapat dilihat dalam teorema 4.3.1. Nah, di sini ada teorema 4.3.1. Di mana misalkan A1, A2 sampai ke AR adalah sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu objek himpunan S. Maka banyak objek S yang memiliki tepat M kurang dari sama dengan R sifat adalah, nah itu ya rumusnya ya, berarti EM sama dengan SM dikurang M plus 1, 1 SM plus 1 ditambah M plus 2, 2 SM plus 2, nah sampai ditambah sampai minus 1 pangkat P M plus P SM plus P. Nah gitu ya, bisa dilihat rumusnya. Nah, ada lanjut ke buktinya. Nah, buktinya seperti halnya bukti teorema 4.2.1 yang sebelumnya. Untuk membuktikan teorema 4.3.1 cukup tunjukkan bahwa setiap objek S yang memiliki kurang dari M sifat tidak dihitung dalam menghitung ruas kiri maupun ruas kanan. Yang kedua, setiap objek S yang memiliki tepat M sifat dihitung tepat 1 kali dalam menghitung ruas kiri dan ruas kanan. Nah, yang ketiga, setiap objek S yang memiliki lebih dari M sifat dihitung 0 kali dalam menghitung ruas kiri. Nah, lanjut. Pandang sebuah objek sembarang di S, misalnya objek S. Ditinjau 3 kasus. Yang pertama, objek X kurang dari M sifat. Yang kedua, objek X memiliki tepat M sifat. Yang ketiga, objek X lebih dari M sifat. Nah, gitu ya. Jika objek ini memiliki kurang dari M sifat, maka jelas objek tersebut tidak dihitung dalam menghitung EM. Dan tidak dihitung dalam menghitung setiap suku ruas kanan dari persamaan 3.2. Nah, ini ada sifat dari 4.3.1. Jika objek X memiliki tepat M sifat, maka objek ini dihitung tepat 1 kali dalam menghitung EM. Selanjutnya, karena objek X dihitung sekali dalam menghitung SM, dihitung 0 kali dalam menghitung SM plus K untuk K lebih dari 1. Maka objek ini dihitung tepat 1 kali dalam menghitung ruas kanan. Nah, gitu ya. Lanjut ke perhatikan bahwa objek tersebut dihitung sebanyak M plus CM dalam menghitung SM. Nah, bisa dibaca ya teman-teman. Terus habis itu dan seterusnya. Secara umum, objek tersebut dihitung sebanyak M plus C, M plus P dalam menghitung SM plus P untuk P kurang dari sama dengan J. Sedangkan untuk P lebih dari sama dengan J, objek tersebut tidak dihitung dalam menghitung SM plus P karena sudah kita misalkan objek tersebut memiliki M plus J sifat. Dengan demikian, dalam menghitung ruas kanan, objek X, P. Nah, lanjut masuk teorema 4.3.2. Nah, kan tadi ditunjukkan bahwa ada di 4.3.2. Nah, sehingga bentuk 4.3.2 menjadi matriks M plus JM dikurang M plus J plus 1, M plus 1 dikali J1 ditambah M plus JM dikali J2 dikurang M plus JM dikali J3 ditambah titik-titik sampai negatif 1 pangkat J M plus JM J dikali JJ gitu. Nah, sama dengan M plus J M
dikali C0 dikurang C1 ditambah C2 dikurang C3 ditambah titik-titik sampai dengan minus 1 pangkat J dikali J. Nah gitu. Nah karena J0 karena J0 dikurang J1 ditambah sampai dengan negatif 1 dikali J sama dengan 0, maka teorema 4.3.3 sama dengan 0. Nah dengan demikian teorema terbukti. Nah ini ada catatannya juga bahwa matriks M plus J, M plus P dikali M matriks M plus P sama dengan M plus J faktorial. Oh ini kombinasi ya teman-teman. M plus J faktorial Saya Arumda Lutri Pangesti akan mencoba menjelaskan contoh 4.3.1. Di sini diberitahu sebanyak N pasang suami istri hadir dalam suatu pesta dansa. Dansa dilakukan serentak dan seseorang pria harus berdansa dengan seseorang wanita. Pertanyaan pertama, berapakah peluang terdapat tepat satu pasang suami istri berdansa dalam pesta dansa tersebut? Yang kedua, berapakah peluang terdapat tepat 3 pasang suami istri berdansa dalam pesta dansa tersebut? Penyelesaiannya, misalkan S adalah himpunan semua pasangan dansa yang mungkin, dan AI menyatakan sifat di mana suami KI berpasangan dengan istrinya, yaitu I kurang dari sama dengan N, dan I lebih dari sama dengan 1. Karena terdapat N pasang suami istri, maka N sama dengan S mutlak sama dengan N faktorial. Selanjutnya kita peroleh NAI, yaitu banyaknya pasangan yang mungkin di mana pasangan KI adalah pasangan suami istri. Sama dengan banyaknya permutasi N-1 elemen. Sama dengan N-1 faktorial. Begitu pula NAIAJ, yaitu banyaknya pasangan yang mungkin di mana pasangan KI dan KJ adalah pasangan-pasangan suami istri. Sama dengan banyaknya permutasi N-2 elemen, yaitu N-2 faktorial. Secara umum diperoleh N AI1, AI2, sampai AIK sama dengan N-K faktorial. Karena ada N kombinasi K cara memilih K sifat dari N sifat yang ada, maka SK sama dengan sigma N AI1, AI2, sampai AIK sama dengan N kombinasi K dikali N-K faktorial. Ya, saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari yang A. Dari teorema 4.3.1, di mana R sama dengan N dan M sama dengan 1, diperoleh S1 sama dengan S1 dikurang 2 kombinasi 1 dikali S2 ditambah 3 kombinasi 2 dikali S3 ditambah sampai negatif 1 pangkat N-1 dikali N kombinasi N-1 dikali Sn. Lalu kita substitusi S1, S2, S3, dan Sn, yaitu menjadi N kombinasi 1 dikali N-1 faktorial dikurang 2 kombinasi 1 dikali N kombinasi 2 dikali N-2 faktorial ditambah sampai negatif 1 pangkat N-1 dikali N kombinasi N-1 dikali N kombinasi N dikali N-N faktorial. Lalu kita jabarkan kombinasinya menjadi N faktorial per 1 faktorial kali N-1 faktorial dikali N-1 faktorial dikurang 2 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial dikali N faktorial per 2 faktorial dikali N-2 faktorial dikali N-2 faktorial ditambah sampai negatif 1 pangkat N-1 dikali N faktorial per N-1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0 faktorial. Lalu kita dapat N faktorial dikali
1 dikurang 1/1 faktorial ditambah 1/2 faktorial dikurang sampai min 1 pangkat n-1 kali 1/n-1 faktorial. Pertanyaan selanjutnya, berapakah peluang terdapat tepat 3 pasang suami istri berdansa bersama dalam pesta dansa tersebut? Dari teorema 4.3.1, R sama dengan N, M sama dengan 3, diperoleh E3 sama dengan S3 dikurang 4 kombinasi 1, S4 ditambah 5 kombinasi 2, S5 dikurang sampai seterusnya ditambah min 1 pangkat N-3 dikali N kombinasi N-3 Sn. Sama dengan N kombinasi 3 dikali N-3 faktorial dikurang 4 kombinasi 1 dikali N kombinasi 4 dikali N-4 faktorial ditambah 5 kombinasi 2 dikali N kombinasi 5 dikali N-5 faktorial dikurang sampai seterusnya ditambah min 1 pangkat N-3 dikali N kombinasi N-3 dikali N kombinasi N dikali N dikurang N faktorial sama dengan N faktorial per 3 faktorial dikali N-3 faktorial dikali N-3 faktorial dikurang 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial dikali N faktorial per N-4 faktorial dikurang N faktorial per N-4 faktorial ditambah 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial dikali N faktorial per N-5 faktorial dikali N-5 faktorial dikurang sampai seterusnya ditambah min 1 pangkat N-3 dikali N faktorial per N-3 dikali N-3 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan N faktorial per 3 faktorial dalam kurung 1 min 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang sampai seterusnya ditambah min 1 pangkat N-1 dikali 1 per N-3 faktorial. Dengan demikian, peluang terdapat tepat 3 pasang suami istri berdansa bersama adalah E3 per N sama dengan 1 per 3 faktorial dalam kurung 1 kurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang sampai seterusnya ditambah min 1 pangkat N-3 dikali 1 per N-3 faktorial. Baik teman-teman, segini dulu presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat.